Diminumin krating deng 2, minum hemapiton. Ingat Omat, jangan tidur seliep pun. Di kamar itu dia bilang, ini udah disiapin ya, kardus-kardus ini untuk uang. Bilang kamu foto ini saja. Kalau dia nanya, getih maneh we atuh? Enggak, ini saja. Getih maneh we, sampai 3 kali kamu tetap jangan jawab getih maneh. Ini siapin itu uang kardus-kardus itu. Besok ini akan diisi dengan uang yang 10 M. Saya ke tembok, saya di. Jadi dia tuh kayak semacam hiper juga Mang Saya harus pakai tangan, pakai mulut Mang Itu yang bikin saya betul-betul kayaknya saya nggak punya rasa dihargai sebagai perempuan. Di bawah rembulan pucat tanpa suara, seorang wanita duduk di gubuk tua. Dendam kesumat membara di dada, hingga nekat ritual menjual musuhnya. Hai penunggu malam tanpa wajah, aku datang membawakanmu tumbal. Ambil jiwanya dan tukar dengan harta, agar aku bisa jadi kaya, ucap Bu Sekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mang Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan sobat selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan rezekinya melimpah. Amin, amin. Sobat, hari ini ada narasumber, ini pernah tampil di Malam Mencekam, namanya Ibu Sekar. Di video pertama Bu Sekar sudah tampil, judul videonya yang ini nih, Tetesan Air Mata untuk Si Kecil dan selanjutnya. Jadi ini ada kelanjutan dari kisah ini ya, dari yang sebelumnya. Iya, betul. Jadi sebaiknya nanti coba tonton yang ini. Kalau kelewat ya balikin ya, nonton lagi. Baik, Ibu Sekar, sekarang sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Apa kesibukannya Bu? Masih dagang kopi, rokok di pinggir jalan untuk menyambung hidup. Jadi Ibu ini kisahnya masih seputar pesugihan, masih dendam dengan suami ya. Iya. Nah, Bu Sekar mungkin ada ingin membalas atau kata-kata ya, maksudnya apa namanya? Unek-uneknya mau disampaikan ke penonton Malam Mencekam. Iya. Apa yang mau disampaikan? Iya. Sebetulnya ini bukan satu bantahan ya, saya hanya ingin menyampaikan bahwa jangan sampai ada yang mengalami hal seperti saya, karena waktu itu saya tuh betul-betul mengambil tindakan seperti itu dalam kondisi yang terpuruk, bukan hanya karena harta yang secara instan dengan cara menumbalkan itu, tidak, tapi dibalik semua itu karena ada betul-betul kehidupan yang paling pahit sampai berlanjut yang akan saya kisahkan kembali. Itu memang kalau dipandang memang saya paling perempuan, paling durjana, istilahnya sampai 2 kali ingin menumbalkan orang-orang yang terdekat dengan saya. Tapi karena inilah kisah yang saya alami dan betul-betul menjadi suatu aib. Sebetulnya saya kembali di sini pun dalam keraguan, ini aib saya, tapi ini untuk pelajaran juga bagi perempuan yang lain yang mengalami nasib seperti saya. Jangan pernah ikuti jejak saya yang seperti itu, tidak akan membawa hasil apapun dalam kehidupan saya sampai detik ini pun. Bahwa semua itu yang instan tidak bisa diraih dengan mudah, dengan berbagai cara, dengan cobaan, dengan air mata, dengan biaya yang sudah dikeluarkan, tidak membawa hasil apapun dalam kehidupan saya pribadi khususnya. Jadi semoga ini hanya menjadikan pelajaran untuk perempuan-perempuan di sana yang mengalami nasib seperti saya. Itu aja Mang Ya. Nah, mudah-mudahan kisah dari Ibu Sekar ini menjadi informasi terbaik untuk kita semua ya. Jangan melanggar aturan-aturan yang sudah ada, aturan-aturan Allah ya. Betul. Jadi Bu Sekar ini bukan karena semata-mata cari ingin kekayaan, uang ya, bukan. Betul, iya. Jadi ingin balas dendam karena suaminya itu yang kurang baik kelakuannya ya. Iya. Begitu ya sobat. Kisahnya tahun 2006 sampai 2012 ya. Iya, betul. Oke, tonton sampai akhir supaya tidak gagal paham. Baik, Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Bu Sekar.
Jadi begini Mang kisah ini masih ada kaitannya dan berkelanjutan dari yang tahun 2006 setelah kelahiran anak yang saya tumbalkan gagal itu ya Mang Saya kembali membina rumah tangga dengan suami saya membesarkan anak yang gagal itu. Dia lahirkan tahun 2006 di bulan Februari. Kita kembali ke rumah mengubur semua kenangan itu karena memang anak itu alhamdulillah lahir normal tanpa cacat apapun. Dia juga seperti anak-anak lainnya. Kehidupan saya setelah 2006 itu bukan malah ada kebaikan Mang Setelah anak itu lahir, baru juga 40 hari saya udah menemukan lagi fakta perselingkuhan suami saya. Sampai saya itu saat menyusui bayi dalam gendongan saya jalan masih pakai krek. Suami saya itu menendang saya dari belakang. Saya sangat lagi menyusuin itu. Itu juga yang membuat saya semakin dendam banget. Saya lagi menyusuin bayi, baru pulang dari rumah sakit, baru juga berjalan 40 hari. Suami saya kembali menjalin hubungan dengan perempuan baru lagi. Dan saya mengetahui itu dari HP. Saya iseng-iseng membuka, ternyata banyak omongan-omongan yang sangat menyakitkan hati saya. Saya tanya, dia gak terima, dia langsung masuk ke kamar, saya langsung ditendang. Saat saya menyusui anak itu, di situ ada ibu saya. Ibu saya juga menangis. Dia gak punya rasa perikemanusiaan apa gimana. Dia setiap hari setelah pulang kerja, dia berangkat pulang malam jam 3, jam 2 dia baru pulang ke rumah. Pagi kalau saya tanya, dia langsung, lah saya tuh orang cari uang kok. Yang penting kamu tuh di rumah makan, kamu ngurusin anak. Ya saya cuma tanya, semalam kok pulang jam 3, anak rewel, badan saya meriang. Ya udah kamu tuh ada emak yang ngurusin, kata dia seperti itu. Dan perselingkuhan itu semakin hari semakin menjadi Bang karena memang saat itu kita tidak boleh melakukan hubungan suami istri ya. Selain kondisi saya habis operasi sesar, saya juga masih mengalami luka yang patah tulang itu di bagian sensitif wanita. Sama dokter dilarang melakukan hubungan badan sekitar sampai 2 bulan lah. Mungkin dengan alasan itu dia semakin memperbanyak hubungan dengan perempuan-perempuan di luar sana dengan alasan biologis dia harus tersalurkan. Setelah melahirkan sesar pun yang patah tulang itu saya belum bisa dipakai. Untuk berhubungan intim suami istri saya belum diperbolehkan sama dokter, harus sekitar 3 bulan baru bisa katanya gitu. Sampai dia dengan cara melakukan, atau saya pun dengan cara kasar, maaf ini yang agak sedikit gak senonoh sebetulnya ya. Yang penting dia bisa keluar. Jadi dia tuh kayak semacam hipnotis juga Mang Saya masih dalam kondisi lumpuh pun saya harus pakai tangan, pakai mulut Mang Itu yang bikin saya betul-betul kayaknya saya gak punya rasa dihargai sebagai perempuan. Saya melakukan itu biar dia merasa tetap terpenuhi biologisnya, walaupun saya tidak bisa melayani seperti pada biasanya waktu saya masih sehat gitu. Dia semakin di luar semakin menjadi-jadi, dia menjadi DC, menjadi tukang tagih utang, dia juga semacam centeng gitu. Debt collector juga dia lama, di beberapa leasing motor itu ada 3 dia tuh. Di apa gitu. Dan dia pun jadi tukang apa ya, semacam bukan tukang pukul. Jadi dia kalau ada kasus yang orang yang melemah bermasalah sama dia itu ditanganin asal dia mau dibayar. Dia sampai tega itu tukang penjual tape Mang didenda sama dia tukang penjual tape keliling 200.000, bayangkan. Gara-gara si tukang tape itu ada janda di kampungnya datang ke warung. Si tukang tape itu cuman guyon, dia bilang, "Weh, janda semok aku gelem lah nek noroni ming sebengi," gitu dia bilang. Nah si janda itu kedengeran, dia gak terima. Dikenalkan sama temennya, lapor ke suami saya. Si tukang tape itu dikejar Mang
didenda 200.000, suruh minta maaf ke janda itu. Kalau enggak mau dikasusin, dilaporin katanya gitu. Kalau zaman sekarang mungkin bully ya, kalau zaman dulu enggak, belum ada, jadi dia hanya merasa dihinakan katanya si janda itu. Karena dia bilang, saya maulah nih dia semalam katanya. Setelah itu rumah tangga saya tetap berjalan, walaupun banyak sekali KDRT yang dia lakukan terhadap saya, sampai pada puncaknya yaitu tahun 2010 itu saya pisah dari rumah, saya pergi meninggalkan rumah dengan membawa bayi itu yang udah berusia 4 tahun waktu itu ya. Nah, dalam perjalanan itu dia kembali punya masalah lagi dengan seorang perempuan. Dia menghamili anak umur 17 tahun, Mang E. Akhirnya dia terus terang bilang ke saya, ini harus pakai bidan. Ada dokter di daerah Magelang. Nah, dia tuh jujur terus terang, kamu gimana? Terima gak nih, daripada kita aib, daripada kita wirang, saya dipecat. Anak-anak kamu kalau sampai saya dipecat akan jadi gelandangan. Walaupun saya jahat, walaupun gini, kalau saya masih ada pekerjaan, anak kamu bisa jadi orang. Saya siap. Kalau nanti ada apa-apanya gitu. Tapi kalau saya sekarang kok dipecat, kita sengsara semua. Kata dia seperti itu. Enteng banget ya. Dengan berat hati, Bang saya juga berpikir anak saya masih kecil-kecil, anak saya laki-laki semua. Kalau emang dia diputuskan dari pekerjaan itu, nama juga tercoreng. Kalau orang pecatan kan kayaknya udah nggak berharga gitu ya. Akhirnya saya menyetujui, ya udah berapa biayanya di bidan itu di Magelang. Katanya 1.700.000 untuk mobil bensin sama yang antar 300 katanya. Dibawalah ke sana. Kita utang lah di koperasi, utang di uang Dawis, itu ada kelompok Dasawisma buat membiayai itu. Pulang dari sana itu perempuan mana, Mang pagi-pagi saya belikan jamu. Perempuan itu ditaruh di kos-kosan. Anak saya tinggal, saya tuh bawa jamu ke kos-kosan perempuan itu, Mang karena dia habis, takutnya kan kalau dia pendarahan atau gimana. Saya bawa jamu naik sepeda ontel ke tempat kos-kosan itu. Perempuan itu pakai kaos singlet, bangun tidur di kos-kosan. Saya nganterin jamu, belum saya kasih, langsung saya siramin ke wajahnya. Langsung matanya dia merah semua bekas. Dia di WA kan, di SMS bukan WA ya, masih pakai HP yang jadul itu. Dia langsung ngamuk. Saya dudutin ke tembok, saya dijebak. Tuh dia mau lapor polisi, kamu tadi nganiaya dia. Enggak, saya enggak nganiaya, saya cuma nyiram jamu itu saya siramin ke wajahnya, kata saya gitu. Iya tuh matanya merah semua, dia enggak terima, katanya mau lapor polisi. Saya enggak mau belain kamu kalau sampai dikasuskan ke polisi. Ya biar saya hadapin, kata saya gitu. Setelah itu satu masalah kan, udah dia dipulangkan kembali ke daerah asalnya di daerah Kretek di Wonosobo. Setelah dia 1 minggu di situ, dia dikembalikan karena dia juga punya keluarga. Ibunya kan nggak tahu kalau dia habis kan, Man Jadi semua itu ditanggung sama suami saya selama dia ngekos di kota itu, yang dekat dengan rumah saya, hanya berjarak berapalah, saya kalau ke situ cuma pakai sepeda ontel aja. Nah, suatu saat lagi saya itu diberitahu sama teman saya bahwa dia ada di sebuah tempat di dukun kalau itu dukun pijet ya, dukun pijet. Dia dengan perempuan berambut pirang, umur sekitar 19-an. Ternyata di situ dukun itu khusus melakukan Bang melakukan Bang di dukun itu di daerah ya. Jadi di situ kalau masih 4 bulan ke bawah dia cukup dipijit, dikasih jamu. Teman saya itu bertemu di sana, mengantar temannya juga, tapi dia tahu kalau itu suami saya. Ketemu di sana, suami saya nggak begitu paham kalau itu teman saya. Sebutlah namanya Bu Yaya ya. Dia kaget melihat, loh, kok ada si bapak ini di sini? Ini kan suaminya Ibu Sekar, kata dia gitu. Dia ngapain? Tapi dia emang bertiga, perempuan itu, dia sama temannya. Ternyata itu untuk yang kedua kali dia melakukan di tempat itu, di dukun bayi itu, di tukang pijet.
dikasih ramuan jamu dan dipejet. Itu untuk yang kedua kali dia ke situ dengan perempuan yang berbeda, kata si dukun bayi itu. Teman saya hanya mendengarkan, dia tidak berani menegur, cuman dia selalu membatin, aduh ini kok kasihan sekali, padahal kemarin istrinya baru aja melahirkan habis kecelakaan gitu, kok ketemu di sini. Suami saya pun dengan tenangnya dia pulang seperti biasa dengan alasan dia mencari tambahan uang. Ya memang ekonomi waktu itu walaupun ada gaji, tapi saya itu dikasih cuma 1 juta untuk makan berlima, ditambah ke ekonomi semakin sulit saya tuh, sampai saya juga terlibat punya utang berbunga. Saya punya utang yang berbunga itu tidak diketahui sama suami saya. Setelah kejadian di Magelang itu saya baru ketemu, saya udah sehat, saya udah bisa ke pasar, ketemulah teman saya yang waktu di dukun itu. Bule, dia panggil saya Bule. Iya piye Bu? Aku pernah ketemu bojone jenengan loh. Di mana? Di daerah. Lah ngapain? Maaf tapi jenengan janji ya jangan sampai ribut ya, jangan sampai cerita, saya takut kan, tahu sendiri kalau suami jenengan itu temperamennya keras banget gitu. Saya sebetulnya udah lama ketemunya gitu. Dia dengan perempuan. Kayak apa? Saya bilang gitu. Ciri-cirinya rambutnya merah, dia disemir merah putih ya, pendek gitu. Oh iya, itu anak daerah atas kata dia gitu. Saya ketemu di rumahnya Mbah Dukun, dan di sana tuh saya sempat tanya ke Mbah Dukun, itu bapak yang tadi bawa siapa Mbah? Ya kue pacarane ngono. Wis ping pindho bawa cah wedokan rene ngono. Sing siji sih berhasil karena masih kecil. Lah ini agak susah katanya, udah dijamu, udah dipejet juga karena udah 3 bulan kata dia gitu. Itu untuk perempuan yang berbeda Mang dengan inisial R dan inisial A ya, si wanita itu yang dibawa ke bidan itu inisial A masih umur 17, kalau si itu udah lebih dewasa, dia udah 19-an, dan saya pun sudah sempat mendatangi ke rumahnya 2 kali. Saya pengen tahu kalau hubungannya dengan perempuan yang rambutnya disemir merah itu. Suami saya berangkat dari rumah dari jam 9 pagi, kebetulan dia hari Minggu gak kerja. Saya pinjam motor punya tetangga, anak saya bonceng di depan, saya ikutin, dan dia parkirkan motornya itu jauh dari rumah perempuan itu, Mang Perempuan itu rumahnya di bawah, dia naruh motornya di seberang jalan, di atas di kebun-kebun singkong itu. Di situ ada suami istri udah tua-tua banget ya, udah lanjut usianya, punya gubuk kecil. Saya di situ bersembunyi dengan anak saya, mengintip biar bisa ngelihat ke rumah yang di bawah itu. Rumahnya juga pinggir jalan sebetulnya. Saya nunggu di situ sekitar 4 jam, Mang Suami saya masih belum keluar. Motornya tuh saya kempesin dua-duanya bannya itu. Saya masih sembunyi aja di situ, saya perhatikan. Rumah itu masih tertutup aja. Katanya si bapak ibunya lagi ke alas, kalau di sana kan dia masih pada ke alas, memang pulang tuh bawa kayu orang tuanya tuh. Nah perempuan itu ada di situ sama suami saya sampai 4 jam. Sudah sampai sore, anak saya udah nangis, untung udah disuapin, dikasih air teh sama gula aren, diminumin itu karena saya juga nggak bawa susu. Dikasih makan pisang, digerusin nasi. Setelah suami saya berangkat, saya turunlah ke rumah perempuan itu. Saya masuk dari dapur, keblak aja saya masuk. Mau bojoku ngapain gitu. Lah orang ngapa-ngapa, lah kok nggak ngapa-ngapain sampai 4 jam kata saya gitu. Itu udah ada bapaknya, udah datang dari alas, saya nggak tahu kalau bapaknya datang dari belakang. Anak apa Mbak, anak apa nggak? Enggak Pak, saya cuma mau tahu tadi itu kok suami saya di sini sampai 4 jam ngapain gitu. Lah saya malah nggak ngerti ya, baru datang dari alas kata dia gitu. Nah saya tampar perempuan itu, Mang kamu nggak mau ngaku, padahal kamu udah lama kan hubungan dengan suami saya. Kamu tahu nggak, saya udah pengen nyerahin suami saya, kamu asal bilang, hayu saya ajak kamu ke kantor biar tanda bukti bahwa ini loh perempuannya yang selingkuh sama suami saya. Jadi tuntutan saya itu ada faktanya dan ada buktinya perempuan ini. Kamu gak usah berkilah terus, kamu bilang gak ada hubungan. Setelah itu ibu nampar, dia gak terima. Nah itulah awal keretakan rumah tangga saya. Dia gak terima, dia laporan ke suami saya kalau kemarin istrinya kesini mukul saya. Akhirnya suami saya maksa saya untuk minta maaf ke perempuan itu. Saya dibawa ke rumah perempuan itu. Saya nggak mau suruh minta maaf. Dia kembali
punggung saya diseret ke jalan karena dia di depan perempuan itu nggak lebih hina dari saya. Kata saya, derajatnya apa kok dia membelain perempuan itu? Saya terhina sekali. Saya dipukul di depan perempuan itu, saya ditempeleng dan saya punggungnya saya dijongklokin gini. Saya lari ke jalan raya, saya naik mobil yang pas melintas, naik elep saya tuh. Saya langsung pulang sampai ke rumah jam 5, saya beres-beres, saya mandi. Saya langsung berangkat ikut kereta jam 6 malam, masih ada kereta ekonomi itu. Dari daerah Kutarjo saya pulang ke Cirebon. Setelah itu saya kembali ke Cirebon. Disinilah awalnya kisahnya. Sampai saya kembali ingin menumbalkan Jawa lagi ya, bukan karena apa-apa. Setelah itu saya kembali di Cirebon. Keluarga saya pun tidak aneh karena udah tahu pasti akan ribut seperti ini. Cuman saya bilang udah yang terakhir, saya udah mau cerai aja, saya mau cerai. Dia telepon, kamu minta cerai dari saya, kamu udah punya apa? Kalau kamu cerai dari saya paling kamu jadi paling kamu peper di pinggir jalan, yang beli juga tukang beca. Kamu udah cacat, kamu udah tua katanya. Kita lihat aja nanti kalau kamu minta cerai dari saya, ayo kita sugih-sugihan. Siapa dulu yang kayanya? Kamu dulu apa saya dulu yang kaya? Saya iya biarin, mau saya jadi pengemis, saya nggak mau bareng lagi sama kamu, saya udah ingin balik lagi sama kamu, tobat, saya bilang gitu. Ya udah, kamu paling nanti tidurnya di kolong jembatan, katanya, kamu nggak punya rumah orang tua kamu juga cuman gubuk kayak gitu, nggak layak huni, kata dia gitu. Memang rumah saya masih pakai timba geretan, biarin, kata saya gitu. Nah sementara saya pulang di Cirebon itu sampai 1 bulan dia nggak nyusul. Biasanya dia suka nyusul sama ayah kalau saya berantem. Waktu itu saya kembali karena anak saya sakit parah yang saya tinggal di sana. Saya kembali ke rumah. Saya nungguin anak saya dirawat di rumah sakit 3 hari. Setelah pulang dari rumah sakit, dia nggak nungguin, dia tetap sama perempuan itu, nggak tahu perempuan yang mana lagi, saya juga nggak mau tahu. Kembali saya minggat lagi, dia bawa golok. Mang Ai, saya bilang gini, kamu ngaku istri kalau pengen numpakin aja. Tapi mana kamu selama ini pernah napain saya sama anak saya selama di Cirebon? Enggak pernah. Dia emosi, dia bawa golok. Saya lari dari rumah, dia bawa golok. Dari pintu dapur saya lari, sembunyi di rumah tetangga saya. Semalam itu saya sembunyi di situ, tetangga saya datang. Saya suruh anak tetangga saya lihat kalau bapaknya berangkat, saya pengen ngambil pakaian dan saya kasih tahu anak saya yang besar. Anak saya yang besar udah SMP. Ini mama ada di sini di rumah di pojok, di rumahnya Pak Imam ya. Saya dikasih uang 50.000. Udah Bu, besok kali Bu mau pulang aja. Dikasih sama tetangga saya seorang guru, dikasih uang 50.000 buat pulang ke Cirebon. Itu saya kembali lagi ke sini, tapi semalam itu sebelum berantem lagi Bang Ai, saya sempat ingin hidup saya. Ranjang itu tempat tidur itu saya siramin pakai minyak tanah. Kalau di sana bilangnya potro ya. Saya siramin minyak tanah tempat tidur dan ada bayi di tengah itu kan. Ada anak saya bukan bayi ya. Saya udah nekat, saya pengen membayi saya di dalam rumah itu. Tapi mungkin belum, ya masih ada rasa kesadaran, masih ada. Saya mikir kalau sampai saya mati seperti ini, bagaimana keluarga saya? Jangankan untuk biaya mengambil saya dan segala macam. Saya kembali sadar, saya cuma diam sambil menangis. Terus suami saya datang, loh kok kamar bau minyak tanah, kata dia gitu. Ya, aku tadi nyiramin minyak tanah semua. Kamu mau macam-macam, ngapain kamu kalau jangan di sini, katanya. Di rel sana, di luar, di sini nanti malah saya yang kena masalah, kata dia gitu. Itulah saya kembali pergi, dikasih uang 50.000. Saya udah nggak balik lagi. Setelah itu saudara saya dari Bandung, namanya si Nyai. Saya udah tinggal di Cirebon sekitar 2 bulan. Si Nyai datanglah nemuin saya. Saya cerita dari semua kejadian-kejadian, dia udah paham. Dia juga udah sering dengar cerita saya dari emak saya, dari kakak saya. Terus si Nyai ngasih gambaran seperti ini. Udah, kamu ikut ke Bandung aja sama saya yuk, katanya. Nanti di rumah saya ceritain, daripada kamu di sini juga cuman kayak gini. Anak saya udah biasa ditinggal ya Mang Ai, jadi sama emak tuh yang lulut banget dari bayi kan dia. Diajaklah saya ke Bandung di daerah Cimahi.
Setelah saya datang ke Bandung, saya pakai dari sini, saya menceritakan semua kejadian saya, dan dia tuh menceritakan sama semacam gurunya. Dia emang kayak punya guru di daerah, namanya Abah Toha ya, dia orang pinter. Terusnya udah kata, kalau gitu kasihan cina saudara teh, udah bawa ke sini sok, nanti saya bantu kasih jalan keluar, kata, kalau emang dia ingin balas dendam. Tapi tolong omat harus yang betul-betul merasa dendam ya cina, kita JM-in aja. JM tuh apa, kata saya tuh gitu. Ya pokoknya antilah katanya JM, tapi itu ada maharnya katanya gitu. Udah istirahat dulu kamu, kata, ditenangin dulu, nanti kita ke sana. Terus saya ke hari Seninnya, kayaknya tuh hari Senin pasti Nyai pulang kerja, ayo kita ke sana katanya. Ini tuh semacam kayak guru saya juga kalau ada masalah apa tuh suka ke sini katanya gitu. Oh iya, ke Abah Toha gitu. Saya turun di daerah dekat pasar, masuk ke gang sampai ketemu di rumah yang cukup terpencil ya, rumahnya itu karena di kota besar gitu. Assalamualaikum. Oh ya, ini saudara saya yang saya ceritain. Oh, cina, gimana Mbak? Iya, dari Cirebon. Terus coba Mbak cerita gimana sih? Saya ceritakan gini. Dedeh teuing, cina, aduh kasihan ya, cina, alamin yang dialamin tuh sampai segitunya ya Mbak ya, katanya. Udah Mbak tabah aja lah. Saya sih ada jalan Mbak, walaupun ini sebetulnya juga jalannya nggak benar. Tapi kalau betul-betul Mbak emang merasa sakit hati dan Mbak ingin merasakan balas dendam, saya bisa ngebantu, cuman yang ada maharnya punten aja nih Mbak, cukup lumayan katanya. Nah terus saudara saya sih ingin lah, udah Abah kalau masalah mahar mah tanggung jawab saya, kan kamari saya nangis diomongan si Abah teh. Kalau si Sekar mah cenah boro-boro, pulang juga cuma bawa kresek aja sama bawa anak kecil. Udah saya Nyai cenah nu nanggung cenah. Oh ya geus atuh. Abah juga kudu ngehubungin heula ka Tasik. Da si Abah nu di Tasik tan eta mah nu namah cenah nu bisa ngebantuan, Abah mah hanya perantara gitunya. Oh ya udah. Selang 2 hari mungkin dia udah laporan ke Tasik dan dia suruh ada fotonya, ada kata saya itu gitu. Ya udah nanti bawa fotonya ya. Nah di situ saya bertemu dengan si Abah Toha itu, saya dikasih penjelasan. Saya masuk ke ruangan, sok saya masuk dulu sebentar, si Nyai nungguin di luar. Saya punggungnya diginikan, dia sambil bakar kemenyan ya. Bisa ini fotonya sana. Dia nggak yakin tapi Mbaknya yakin ya katanya. Soalnya kalau ragu percuma Mbak, jangan katanya, kasihan nanti juga. Nah di sana pun nanti ada 2 pilihan. Getih maneh apa ini JM, getih maneh itu apa? Anak. Kalau anak tuh lebih cepat biasanya, tapi ini juga mudah-mudahan sih cepet lah katanya. Kalau asal betul-betul merasa sakit hati ya, yang betul-betul iya. Ternyata masuklah. Kalau itu sih kayak seleksi mungkin ya, saya juga heran kok disampaikan lagi saya dipegang punggungnya gini bisa katanya ke sana. Tapi tempatnya tuh udah memang lumayan jauh. Kalau Abah kan gak bisa nganter Nyi cina. Ya udah biasa be yang nganternya sama Kang Asep cina yang punya mobil carry. Sama ini ada yang mau ikut cina gitu, Pak Haji Dadang, Pak Dadang aja lah ya. Udah. Mbak punten ya sebelumnya saya buka dulu. Mbak kesana itu nanti kan ada orang lain dan kebetulan dia juga sedang butuh Mbak. Nah Mbak maunya berapa? Maksudnya gimana Mbak? Yang ditukarkan itu ini kan ada nominalnya. Uang yang Mbak minta kalau sampai JM ini berhasil maunya berapa? Kalau yang kemarin udah pernah ada yang 20M, 10M, kata dia gitu. Saya juga dalam hati tuh nggak girang, nggak Mang saya juga apa iya apa enggak, apa kayak lagi yang kemarin saya di Temanggung gitu kan. Kalau di sana saya cuma 5M. Ya kalau saya sih Bah sebetulnya saya tuh nggak pengen banyak-banyak lah, saya nggak pengen serakah dalam hal ini ya Bah. Cina nggak sekalian saya ulah tanggung-tanggung atuh. Buguh senyere hati gitu masih inget bae cina kasalaki si Nyai itu langsung nyolot aja gitu. Nggak Bah cina 10M bae cina gitu. Jadi dealnya maunya berapa? 10M aja lah. Pikir saya Mang 10M itu bukan saya mengharapkan nominalnya yang begitu untuk memperkaya diri, enggak ya. Saya pikir juga udah terlalu banyak gitu. Bayangan saya selama ini belum pernah ngelihat uang 10 juta aja belum pernah dalam genggaman tangan saya, kok ini sampai 10M. Jadi kesepakatan nanti dibagi ya. Ya kata saya gitu.
Itu yang 5M-nya untuk si Nyai, untuk bertiga, 5M-nya buat saya. Tapi saya di sisi lain juga, saya kayak kalau suami sayanya nggak ada, siapa yang ngelihat, siapa yang mau buat dipamerin. Ini kan saya menantang persaingannya dia. Dia bilang saya tidur di kolong jembatan, saya jadi paling juga kalau lepas dari dia. Kalau saya tumbalin, siapa yang mau lihat? Ada keraguan di situ juga, Mae. Lagian dia juga bagaimanapun itu bapaknya anak-anak gitu. Tapi di sisi lain dendam saya juga kalau ingat omongannya, kalau lihat semua perlakuan dia sampai terlibat hutang di kampung, Mae. Saya meninggalkan hutang di sana, di kelompok Dasawisma, di uang yang berbunga di ibu. Ada seorang renter diri itu, saya minjem uang 100.000, ngembalikannya 120.000. Itu saya masih ninggal di sana tuh, Mae. Akhirnya dengan pemikiran itu saya akan melunasi hutang saya dan memberikan untuk keluarga saya. Saya nekat lagi, ya udah, saya siap, Bah. Itu di sana memang sih nggak ada pantangan hari ya, tapi dicari harinya karena si Nyainya itu orang kerja, jadi ya udah. Anaknya minggu sore aja katanya, wetonnya juga kan, weton saya juga minggu gitu, ya udah bagus katanya di hari lahirnya gitu. Dikasihlah tulisan sama Abah Toha itu. Ini alamatnya kampungnya itu, mengenai lebih-lebih yang di Temanggung. Di Tasik itu sepanjang perjalanan pohon manggis, pohon durian, pohon-pohon kelapa, jalannya tuh curam sekali itu. Desanya saya juga enggak apal. Hari itu kita berangkat ini dengan Pak Dadang, ya dengan Kang Asep ya, diantar berempat, saya dengan si Nyai. Udah bawa uang 5 juta, udah diliatin dulu ke Pak Haji Toha. Masih amplop, itu masih lempeng uang 5 juta itu, dipakai kantong BCA, dibawalah sama si Nyai, sama foto. Sampai di pos ronda, berhenti di pos ronda, istirahat kita tuh minum-minum dulu, bawa bekal roti apa dimakan, nanti buat jalan ke bawah katanya, karena mobil mah harus ditaruh di sini. Dititipin sama warga situ yang di pos ronda. Kita jalan ada 1 jam, kuat nggak teh? Ya insya Allah kuat lah. Ya jalan turun ke bawah, jalan ngelihatin kali-kali kecil, udah sampai lewat kayak pemantang sawah, masuk ada rumah di tengah-tengah kebun sendiri itu, kolam-kolam ikan, ada rumah pakai papan gitu, rumah apa sih pakai panggung gitu ya, bawahnya kolam ikan. Assalamualaikum Mbah. Oh iya, udah tahu kan, udah dikasih tahu sama Abah Toha, oh ini cina. Sok istirahat, dikasih makan lah kita tuh, sama goreng ikan, kasih teh manis, ngopi gitu. Jadi udah pastinya teteh udah yakin cina, ini mah jangan main-main ya, harus betul-betul yang 100% karena ini tidak mudah dan resikonya juga akan sangat-sangat berat katanya. Keyakinan itu harus betul-betul berdasarkan rasa nyeri hati. Yang betul-betul nyeri hati, senyeri-nyerinya si teteh tuh harus diungkapkan. Pada saat nanti malam kita ke bawah, kita bertemu, kita sampaikan apa yang teteh mauin. Di sana nanti disampaikan semua. Udah dibawa fotonya, dilihat sama dia fotonya. Iya cina, ini mah kurang ajar kalau kayak gitu, harusnya bener digitukan teh cina. Udahlah ditekadin aja. Ini mah fotonya juga kayak gini, orangnya kasar kata dia gitu. Oh cina, dedeh teing teh jadi udah punya anak 3 ya. Udahlah, Abah bantu cina. Sing penting teteh kudu yakin. Iya Bah, atur nuhun Bah. Ini uang teh bukan buat Abah cina, mahar ini teh. Tuh Abah udah nyediain buat beli kambing katanya gitu. Jadi ini resikonya bukan main-main. Berapa itu uangnya? 5 juta diserahin semua di meja itu, dihitung sama dia 5 juta. Katanya buat beli kambing 2,5 juta dan buat ritual yang lain. Ini kambing tuh harus 2 karena kita menjaga kemungkinan barangkali ada kegagalan katanya. Oh iya. Nanti jam 12 malam, sok sekarang tidur-tidur habis isya itu ya. Waduh, airnya kan dingin banget, dia sampai ngerebusin air si nininya tuh. Nih, cenah ieu pangheurkeun cai ya, direbusin air buat mandi, sok mandi. Nanti jam 12 kita ke bawah katanya. Si Nyai mah di sini aja cenah sama Kang Asep, Kang Dadang, kita aja berdua. Oh iya mangga Bah gitu. Jam 12, udah jam 10-an tuh kita masih duduk. Jam 12 malam dia turun bawa senter, bawa buntelan. Nggak tahu itu buntelan kayak kembang, mungkin kayak menyan nih gitu ya. Jalan ke bawah kepleset-pleset eta Mang
Jadi di situ banyak kolam-kolam ikan, ada pohon durian, ada rumbai, rumah pakai injuk itu, pakai atap-atap sirap, pakainya pagar di situ tuh di tengah-tengah balong, antara balong gini. Udah gelap sekali di situ tuh. Saya berjalan ke pleset-pleset, dibawain senter berdua tuh jalan. Dia nggak usah pakai sandal, cina percuma, nanti jatuh cina gitu. Nggak sana buka we sandalnya ditinggal di atas ya, masuklah ke situ. Dan emang kondisinya gelap sekali Mang di situ tuh ya. Dibuka pintu tuh kretek aja. Saya udah langsung merinding aja bulu kuduk tuh. Ini nanti jangan salah ucapnya. Kalau nanti ada yang datang dalam wujud apapun, dalam bentuk apapun, harus siap mental. Jangan gemper. Nanti Abah nunggu di luar cina gitu. Nanti nunggu apa yang datang. Bilang kamu foto ini saja. Kalau dia nanya, getih maneh we atuh? Enggak, ini saja. Getih maneh we sampai 3 kali, kamu tetap jangan jawab getih maneh. Karena kalau getih maneh itu berarti darah daging kamu. Kamu kan nggak mau. Enggak bang, enggak, saya nggak mau kalau darah daging saya, kata saya gitu. Ya udah, kamu harus tetap ini aja fotonya sambil diginikan. Tapi Abah nggak tahu ya nanti yang datang siapa, katanya gitu. Yang penting kamu harus siap mental. Nggak tahu jam berapa, setelah setengah jam itu si gubuk itu bergoyang, gubrok gitu. Waduh, ya Allah, saya tuh udah keringetan, saya tuh udah bimbang lagi di situ juga. Saya tuh ragu sambil megang tuh. Saya sambil megang foto, pintu kayak ada yang masuk, ada wujud grek datang, tapi memang kembali saya juga nggak bisa ngelihat dengan sempurna karena emang gelap mongkleng gitu ya. Cuman saya kerasa dalam pas dia samping saya itu grek, kepegang kayak buntut gitu, berbulu gitu. Aduh, saya udah takut aja, udah kayak gitu. Dia dehem, saha ieu gitu. Abi bah gitu. Rek naon maneh, suaranya juga kayak apa gitu, kayak hawar-hawar tapi suaranya besar gitu kan. Ini bah, saya pengen menjual ini bah gitu. Hayang berapa duit nak, kata gitu. Cuman 10 M gitu. Wes pasti yakin. Getih maneh we atuh? Enggak bah, ini aja. Ah, getih maneh we atuh? Enggak bah, ini aja. Bener iya we, lain getih maneh wae cenah. Getih maneh mah malah cenah lebih gampang, lebih mudah kalau getih kamu mah, kata. Enggak bah, saya enggak mau, ini aja bah, tolong saya bah, saya betul-betul sakit hati, saya ingin balas dendam bah, saya dibantu bah, ini aja bah. Ya cenah, kalau emang itu kemauan kamu, kita usaha, Abah bantu cenah. Iya, terima kasih bah. Penampilan si Abah seperti apa, Bu? Jadi dia tuh karena kata si Aki yang di luar itu berupa macan juga, Mang. Setelah itu dia nggak banyak omong, dia cuman bilang, setelah dia mau pulang, dehem lagi, getih maneh, embung, getih maneh, embung. Enggak, saya nggak mau, ini aja. Sambil saya juga nangis, enggak, saya ini aja. Udah 3 kali, udah sepi tuh. Guruk lagi mau berangkatnya itu. Gerak lagi si gubuk itu, goyang semua. Menghilang aja udah. Tinggal asap kemenyan. Udah sekitar 15 menit mungkin. Si Abah masuk, retek aja buka pintu. Udah tadi ketemu, katanya. Iya. Apa yang ditemuin, katanya bahasa Sunda. Kayak macan sih bah gitu. Oh iya, cina itu mungkin gagahannya Prabu Siliwangi, katanya gitu. Jadi nanti ya, katanya, kalau udah pulang ke rumah, nanti kan di rumah Abah ya pertama, katanya, ritualnya. Iya, disiapin besok malam. Ya itu nanti berarti akan ditemuin lagi kedua kali. Dia yang akan datang, kata dia gitu. Berarti udah siap ya. Iya bah, itu tuh perjanjian awal ya, hitungannya tuh perjanjian awal. Setelah itu besok malamnya di rumahnya, nggak di tempat itu Mang, ritualnya tuh di rumah si Aki. Saya
saya masuk kamar masih ditungguin lah sama si Nyai itu. Dari habis Isya saya udah disuruh masuk. Saya tuh mau masuk itu biar kuat sampai subuh, diminumin Krating Deng 2, minum Hemapiton. Ingat Omat, jangan tidur seliep pun. Di kamar itu dia bilang, ini udah disiapin ya, kardus-kardus ini untuk uang. Besok pulang bawa ini. Jadi harus betul-betul diteguhkan lagi, karena udah sesuai perjanjian. Takutnya kalau sampai meleset nanti imbasnya nggak baik, kata dia. Ini siapin itu uang kardus-kardus itu. Besok ini akan diisi dengan uang yang 10 M kalau sudah selesai. Tapi selama ritual itu menyan ini jangan sampai redup, dibakar terus biar keluar asapnya terus. Dia yang bikin biasa cuman ada bubur merah karena darah ya, bubur putih, terus teh tubruk, teh pahit, teh manis, kopi pahit, kopi manis, kayak gitu. Si kambing diikatlah di kandang di sana, kata dia. Habis Isya saya disuruh masuk. Itu disuruh wiridnya juga seperti kita wirid biasa, Mang. Hanya suruh baca ya rojaku ya patahu ya rojaku ya patahu, berapa ribu aja sampai datang. Itu kan berarti ngambil dari ayat juga ya, pemberi rezeki dan keputusan. Ya rojaku ya patahu ya rojaku ya patahu, terus aja sepanjang malam itu. Setelah itu nggak tahu jam berapa saya itu katanya ketiduran, Mang. Jadi saat makhluk itu datang, si Nyai sih ngedenger, si Nyai tahu gedubragnya di kamar, denger suara aumanya. Cuman saya itu keliep, klek katanya tuh gitu. Saya juga nggak sadar, tahu-tahu pagi. Ya sebetulnya saya tidurnya nggak lama, mungkin sekitar 5 menit apa ya. Tapi kalau si Nyai ngedenger, si Nyai tahu ada makhluk datang yang kamarnya, yang tempat tidur dia sama tempat ritual saya itu sebelahan. Saya juga nguburin menyan lagi, kebul lagi, nguburin menyan lagi, kebul lagi, sambil ya rojaku ya tahu, terus aja ya rojaku ya fatahu ya rojaku ya fatahu gitu. Nggak tahu saya juga berapa menit saya bangun lagi tuh, si kondisi sajen itu di nampan udah habis, udah berantakan, si bubur juga udah acak-acakan kayak di awut-awut gitu. Saya masih berusaha duduk, masih berusaha. Saya nggak sadar kalau tadi di tengah-tengah itu saya didatengin tidur. Sampai dengar suara adzan dari jauh itu. Udah, gagal lah disuruh keluar sama si Aki. Dimaki-maki saya di situ. Katanya sakit hati malah bisa tidur, katanya. Sakit hati apa kayak gitu? Orang mah bukannya sakit hati itu malah peperihan, ini malah bisa ngerek sana. Jam 6 saya dibawa turun. Si kambing itu dalemannya udah bodal badil, kayak disayat, dicakar gitu. Udah mati kambing itu. Saya dimarahin habis-habisan sama si Aki. Tuh hasil kamu semalam, katanya. Bilang sakit hati malah bisa kerek, bisa tidur. Sakit hati apa kayak gitu, katanya. Kamu tahu nggak akibatnya? Untung bukan kegetih kamu, katanya. Tuh lihat sendiri. Saya bingung, saya takut di situ, Mang. Kok seperti ini kejadiannya gitu ya? Dua-duanya mati. Satu. Jadi itu mungkin disiapin untuk 2 kali kayaknya ya. Tapi jelas sekalinya, itu bukan perbuatan manusia ya? Bukan. Jadi kalau saya bilang itu pakai peso mungkin rapih ya. Ini kan ada bulunya tercabik-cabik kayak dimangsa gitu ya? Iya, kayak dimangsa ya. Itulah nggak bisa diceritakan akal sehatnya kok. Kambing itu saya mikir juga kulitnya tebal, ada bulu-bulunya kok bisa. Tapi si kondisi badan utuh. Setelah saya gagal itu kambing yang
dia dicabik-cabik sama makhluk halus itu. Terus jam 9 saya pamit pulang dari Tasik itu. Pulanglah saya ke Bandung, ke rumah si Nyai. Nyai, udahlah kalau gitu saya pulang aja, saya udah ninggalin anak saya ini udah 5 hari di Bandung. Ya udah, katanya nanti sore aja kamu pulang pakai travel yang sore. Jadi hari itu juga saya pulang setelah dari Tasik itu Mang setelah gagal. Nah, dalam kegagalan itu si Aki masih ngasih kesempatan, kamu nanti sekali lagi boleh ritual di Cirebon, nggak harus ke Tasik. Mengingat biaya dan segala macam. Saya udah nyampe Cirebon itu ya paginya saya dikasih tahu sama anak saya dan temennya, Bu, maaf pulang dulu, bapaknya semalam kecelakaan. Ya, walaupun Bang kondisinya udah pisah ranjang nih Mang tapi masih ada ikatan, anak saya juga masih ditinggal di sana 2. Dan saya memang statusnya masih ada hubungan suami istri ya. Akhirnya saya pulang lah pakai kereta jam 9:30, jam 9.30 saya berangkat dari stasiun Perujakan. Sampai sana saya jam 2. Langsung dia udah pulang. Cuman dijahit, di sini semuanya dedel-dedel gitu. Di sini growok, di sini growok. Dia jatuh sendiri tanpa sebab, padahal dia biasanya kondisi minum mabok. Kalau ini dia di depan, temennya di belakang, bawa motor tarikan, berangkat dia pakai 1 motor boncengan, pulangnya bawa 2 motor. Menurut suami saya, dia melihat makhluk halus. Perempuan wujudnya kayak pakai jubah putih tapi wajahnya rata. Itu dia di situ ngerem ngedadak karena dia dari belakang lihatnya perempuan. Dia jungkel-jungkel, ini bolong-bolong sampai sempet dia hilang ingatan itu karena kena benturan. Tapi karena katanya suami saya itu juga banyak pegangan dalam tubuhnya, dia selamat Mang Langsung sama temennya dicarikan bantuan, bawalah ke rumah sakit. Nah, saya bisa tahu dia itu ngelihat makhluk halus setelah dia sadar, karena itu kan dia baru pulang ke rumah kondisi masih hilang ingatan. Cuman temennya juga ikut menyaksikan gitu Mang Dia ngejungkelnya, dia berguling-guling, dia jatuh sendirinya, padahal itu paling tangguh namanya suami saya tuh dalam berkendaraan tuh kemana aja dia tuh nggak pernah kecelakaan. Tapi malam itu saya berpikir apa ini ada kaitannya dengan ritual saya gitu ya. Saya terpaksa lah nungguin lagi, saya ngobatin lagi, saya masih ngerawat lagi di sana. Itu dikasih cerita, harus dikasih foto-foto masa lalu, dikasih foto, terus anaknya selalu dikasih cerita-cerita biar dia untuk memacu lagi memorinya, katanya gitu. Coba diajak cerita-cerita yang, nah sampai teman-temannya, wah ini sih karena biasa dia main gitu, dikasihlah gambar-gambar video gambar gitu. Dia inget itu Mang gilanya tuh di situ aneh gitu ya. Dikasih yang itu dia inget, dia cerita kalau pada saat itu dia sedang naik motor, dia ngelihat sosok perempuan tiba-tiba melintas di depan motor dia, tapi si wajahnya tuh rata. Dia kaget, mengerem sendiri, mengerem dadak. Tapi dia tuh memang kayak punya indera keenam Bang apa indera keenam apa ya kalau punya kelebihan. Dia tuh merasa kalau dia tuh katanya itu ada kiriman. Bahwa makhluk itu tuh sebetulnya emang ingin menjagal saya katanya gitu. Nah ini masih panjang ya Bang kalau saya ceritakan lagi karena ada yang kelanjutannya gitu. Masih panjang. Kalau ini setelah kejadian kecelakaan itu selesailah saya merawat di situ. Dia juga kembali sadar karena dia bilang ada yang menjegal dan saya berpikir wah apa ini dia kok punya pengetahuan. Oke, di situ dia sehat kembali ya? Sehat kembali. 1 minggu dia ya luka-luka luar ya dirawat, dijahit ini jahit ini dedel-dedel gitu. Ikatannya juga pulih normal. Udahlah saya pulang lagi ke Cirebon. Jadi ada ritual lagi setelah ini? Ya, masih kelanjutan dari yang di Tasik dilanjutkan di Cirebon. Oke, yang ini gitu. Gagal ya? Gagal, iya. Jadi uangnya 5 juta itu? 5M. Iya. Modalnya itu? Modalnya ya udah nggak balik, hilang. Iya. Itu harus ganti nggak? Ganti ke si Nyai. Saya nanggung utang ke si Nyai. Tapi si Nyai pun udah mengikhlaskan karena masih ada harapan untuk yang berikutnya gitu. Dia modalin lagi? Enggak, kalau itu nggak ngeluarin dana lagi karena masih kelanjutan dari itu Mang
Oke. Jadi hanya meneruskan ritual yang keduanya gitu aja. Tapi Oke. kita nggak harus ke Tasik. Nah, Sobat Malam Mencekam, jadi kisahnya belum selesai. Kisah dari Bu Sekar ini masih berlanjut ya. Di tahun Iya. berapa? Tahun yang sama. Ya, masih di tahun yang sama 2012 Bang Ai, sampai acara saya ketok palu, pisah resmi dengan suami saya. Ya. Dan kita akan tunggu apakah pesugihannya berhasil atau gagal kembali ya. Ya. Terima kasih Bu Sekar, selalu sehat. Nanti kita Amin. tunggu kisah selanjutnya ya. Ya, terima kasih. Sobat Bang Malam Ai. Mencekam, demikian kita akan segera jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.